Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga Katolik yang tercinta. Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda hari Sabtu 26 Agustus 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan dipanggil rabi. Tetapi janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kesemua kalian adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup penuh dengan kejujuran, ketulusan, keikhlasan, kemurnian. Itulah panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Dan itulah yang mau ditekankan oleh Yesus hari ini kepada kita. Hidup penuh dengan keaslian, keotentikan sebagai pribadi pengikut Kristus. Hari ini Yesus mau mengajar kita bagaimana kita berbeda dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang dianggap sebagai penerus dari kepemimpinan Musa bagi bangsa Israel. Mereka seharusnya menjadi pemimpin teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pengajaran, dalam sikap doa, dalam juga sikap di hadapan di tengah-tengah masyarakat, dan juga dalam sikap mengenai panggilan kata-kata penghormatan yang harus diberikan. Justru Yesus menyatakan sebaliknya kepada kita. Apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh bertentangan dengan semangat yang dibawa oleh Yesus. Yesus menekankan setiap orang yang mengajar hendaknya melakukannya. Setiap orang yang berdoa hendaknya janganlah menonjolkan hal-hal fisik lahiriah, tetapi yang penting adalah bagian terdalam dari hati, isi hati sanubari kita. Demikian juga panggilan-panggilan kehormatan yang hendaknya dihindarkan, apalagi itu untuk menunjukkan kesombongan. Yesus juga menekankan pentingnya bagaimana kita bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, bahwa semuanya itu telah dilakukan, ditunjukkan oleh Yesus dalam hidupnya. Dan Dia berbeda dengan pemimpin-pemimpin itu. Kita pun sebagai umat Kristen, sebagai umat Katolik pengikut Kristus, panggilan yang sama menjadi tugas kita.
Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemunafikan, perbedaan antara kata dan perbuatan dalam diri mereka yang ingin menjadi pemimpin, menjanjikan hal-hal yang indah bagi kita, tetapi tidak menjadi kenyataan. Masih banyak yang suka berbicara supaya dipuji orang, melakukan sesuatu supaya mendapat balasan, dan juga menginginkan nama yang untuk dikenang selama-lamanya. Dalam situasi seperti itu, Yesus menyampaikan satu semangat baru bahwa setiap orang yang menjadi pemimpin, setiap orang yang menjadi pelayan, hendaklah menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang siap melayani. Orang yang direndahkan justru akan ditinggikan. Semangat kepemimpinan inilah yang mau ditampilkan oleh Yesus dalam bacaan ini bagi kita. Dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk menjadi pemimpin yang sejati. Demikian juga di tengah-tengah keluarga. Seorang bapak atau seorang ibu menjadi bapak dan ibu yang bertanggung jawab bagi keluarganya ditunjukkan dengan semangat spiritualitas yang disampaikan Yesus hari ini. Seorang bapak yang mengajar anaknya untuk menjadi anak yang baik, pertama-tama harus dilakukan melalui tindakan nyata sikap hidup. Bapak yang menginginkan dihormati harus juga menghormati anggota keluarganya. Bapak yang menginginkan anak-anaknya untuk berdoa, dia harus tunjukkan juga lewat doa pribadinya, relasinya dengan Tuhan. Dan bila mana bapak atau ibu suka dilayani, maka dia pun harus pertama-tama suka melayani. Demikian pengajaran Yesus ini sangat dekat dengan kehidupan keluarga kita, bahwa sesungguhnya membangun satu keluarga Kristiani yang sesuai dengan rencana kehendak Tuhan tidak lain tidak bukan harus mengikuti semangat spiritualitas yang disampaikan Yesus hari ini. Begitu berat sebenarnya perjuangan kita di tengah-tengah terpaan, godaan, dorongan dunia, di mana kita ingin dilayani, di mana kita ingin menikmati, justru disitulah kita dipanggil untuk melayani, untuk memberi kebaikan, kenikmatan, sukacita bagi orang lain. Seperti Yesus sendiri. Semoga keluarga-keluarga kita hari ini dapat memupuk secara bersama semangat Yesus ini dan mengembangkan dan menghasilkannya dalam sikap perbuatan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Orang tua yang sungguh-sungguh jadi pemimpin, anak-anak yang sungguh-sungguh hormat terhadap mereka, orang tua yang sungguh-sungguh jadi pemimpin, pelayan di tengah-tengah keluarga, anak-anak yang siap rela juga terbuka untuk dilayani dan melayani satu sama lain. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang rendah hati, yang suci, yang penuh dengan keterbukaan, ketulusan. Jauh dari kemunafikan, tetapi selalu penuh dengan keterbukaan dan ketulusan hati. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Amin.